Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 29 Mei 2024. Sari berita, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia mendesak para kontraktor untuk meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK apabila mengalami intimidasi atau pemaksaan terkait dana proyek-proyek pemulihan ekonomi nasional PEN di Lembata. Dua desa wisata di NTT masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia mendesak para kontraktor untuk meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK apabila mengalami intimidasi atau pemaksaan terkait dana proyek-proyek pemulihan ekonomi nasional PEN di Lembata. Laporan Rosa Dalima. Proyek pemulihan ekonomi nasional. Proyek pemulihan ekonomi nasional PEN dengan anggaran sebesar 225 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan prasarana lainnya di Kabupaten Lembata memerlukan pengawasan ketat dari publik, terutama dari pers yang berintegrasi dengan pegiat anti korupsi. Hal ini disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia Gabriel Goa melalui siaran persnya Selasa siang. Menurut Gabriel Goa, fakta di lapangan menunjukkan jika proyek-proyek tersebut sering kali dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan modal besar. Mereka kerap berkolusi dengan oknum pejabat terkait, anggota legislatif, dan aparat penegak hukum. Mendesak kontraktor untuk meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jika ada intimidasi dan pemaksaan merampok dana proyek pemilihan ekonomi nasional oleh oknum pejabat birokrasi, oknum anggota dewan, atau oknum pejabat aparat penegak hukum. Untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan dana proyek PEN, lanjut Gabriel Goa, wajib hukumnya bagi semua penggiat anti korupsi dan pers melakukan pengawasan ketat serta proses hukum jika ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi. Dalam upaya menyelamatkan Lembata dari praktek KKN, Kompak Indonesia berencana untuk bekerja sama dengan KPK RI dalam melakukan investigasi serta operasi tangkap tangan OTT. Terpanggil untuk menyelamatkan Lembata dari mafiosi praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia menyatakan perlu berkolaborasi dengan KPK RI untuk melakukan investigasi sekaligus melakukan operasi tangkap tangan jika ada indikasi kuat modus operandi tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyuapan, dan atau pencucian uang. Gabriel Goa juga kemukakan jika Kompak Indonesia siap bekerja sama dengan penjabat Bupati Lembata dan KPK RI untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di Lembata dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk camat, kapolsek, dan ramil, serta anggota dewan di desa-desa dan kelurahan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengungkapkan pencapaian luar biasa dua desa wisata dari NTT yang berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Laporan Lady Badin. Dua desa di NTT yakni Tiworiwu di Kabupaten Ngada dan Desa Fatumnasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan menunjukkan kesuksesan dalam mengembangkan potensi pariwisata mereka dengan masuk menjadi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Noldi Hosea Pelokila menjelaskan bahwa pada tahap seleksi ADWI 2024, NTT awalnya memiliki 7 desa wisata yang masuk dalam 500 besar, namun jumlah
tersebut berkurang hingga akhirnya hanya 2 desa yang berhasil masuk dalam 50 besar. Hal ini menurut Noldi Pelokila dianggap sebagai kabar menggembirakan bagi NTT mengingat persaingan ketat dengan lebih dari 6.000 peserta di seluruh Indonesia. 500 besar, dapat 7 desa di NTT yang masuk. Setelah itu berkurang dari 300 desa, 100 desa, dan terakhir 50 desa. Ini yang paling mengembirakan pada tanggal 26 Mei ini ada 2 desa, yaitu Desa Patung Nasi dan Desa Tiworiwu di Kabupaten Ngada. Patung Nasi di Kabupaten TTS. Dari 6.016 peserta Anugerah Desa Wisata tahun 2024 dan 50 besar termasuk 2. Ini sesuatu kabar yang menggembirakan. Menurut Noldi Pelokila, kesuksesan ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam membangun desa wisata. Dijelaskannya, kedua desa tersebut memiliki potensi wisata yang unik dan beragam, serta telah memenuhi kriteria penilaian dari Dewan Juri ATWI seperti daya tarik, amenitas, kelembagaan dan SDM, serta resiliensi dalam pengelolaan desa secara berkelanjutan. Noldi Pelokila juga menekankan pentingnya promosi pariwisata melalui media digital sebagai salah satu kunci sukses dalam memperkenalkan desa wisata kepada masyarakat luas. Noldi Pelokila berharap agar seluruh elemen masyarakat NTT dapat bersatu untuk mendukung pengembangan pariwisata sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat itu bersama-sama memandang pariwisata ini sebagai salah satu instrumen yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Ini sudah waktunya kita melihat, karena NTT ini komoditi utama adalah pertanian, perkebunan. Tetapi dengan kondisi alam seperti ini tentu kita belum mampu menghasilkan suatu tingkat kesejahteraan tertentu. Sehingga kita perlu bersama-sama memandang pariwisata sebagai salah satu alternatif penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT akan terus memfasilitasi pembentukan desa wisata melalui program-program sosialisasi dan penguatan kelembagaan serta SDM pengelola desa wisata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Desa Nggela menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi para kepala daerah dan juga perwakilan dari 22 kabupaten kota dalam rakor Jaket Bung Karno yang akan diselenggarakan pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Hingga saat ini persiapan terus dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Laporan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Camat Wolojita Adrianus Yosafat Muda kepada RRI dalam wawancara pagi Selasa kemarin. Dia menjelaskan pembentukan panitia serta persiapan sudah dilakukan. Nantinya akan ada beberapa acara dan lokasi yang akan disinggahi juga telah diatur oleh para panitia. Menariknya, pada saat para tamu tiba di pintu masuk Desa Nggela, para tamu tersebut akan dikenakan pakaian adat, yakni luka lesu untuk pria dan lawo lambu untuk wanita. Dari pintu masuk itu nanti dengan tarian potogolo. Itu dibawakan oleh anak-anak SMP Nggela, dari atas itu dari kantor desa ke arah Pohon Beringin. Dari Pohon Beringin itu nanti ada pea lagi, di istilahnya kalau dalam adat itu kaipere, buka pintu gitu ketika untuk masuk dalam rumah adat. Setelah itu ada tarian penjemput di kampung adat. Adrianus menambahkan selain ada sapaan adat dan juga tarian penerimaan tamu yang akan dipentaskan masyarakat, akan ada pameran hasil tenunan kepada para pengunjung. Selain menikmati kekayaan budaya di Nggela, setiap titik di desa tersebut juga akan disediakan pangan lokal. Terkait anggaran selama kegiatan ini, Adrianus mengakui berasal dari swadaya masyarakat setempat. Meskipun begitu, dia melanjutkan masyarakat desa sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Karena konsep adat Nggela itu konsep di ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan memang semua proses atau tradisi yang dilakukan itu arahnya ke situ. Nah, termasuk juga yang tidak kelihatan, yang tidak ditawarkan adalah kesiapan Bapak Pemuslaki untuk menjelaskan nilai-nilainya. Ini jadi kalau tamu datang bisa tanya nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi ataupun budaya Nggela. Dia berharap dengan kegiatan ini mampu mengedukasi masyarakat bahwa nilai-nilai tradisi budaya yang ada di Nggela terkandung di dalam Pancasila. Selain itu, sebagai momen pengembangan pariwisata yang lebih besar melalui promosi budaya kepada masyarakat luar pada saat kunjungan tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten India mengharapkan kepada 63 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Panwascam
Setelah dilantik, jalani tugas sesuai dengan amanat yang dijanjikan dalam pengambilan sumpah. Laporan Suimam. Ketua Bawaslu Kabupaten Ende Basilius Wena kepada RRI Selasa 28 Mei 2024 mengatakan pilkada serentak merupakan strategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh di daerah. Untuk itu, penyelenggara wajib melaksanakan amanat atau program strategis nasional itu dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur tata kelola pemilihan. Dijelaskan, momentum pemilihan kepala daerah adalah bagaimana masyarakat akan memilih pemimpin yang mengelola pembangunan di Kabupaten Ende yang dicintai, di mana semakin tinggi partisipatif masyarakat, maka semakin kuat legitimasi terhadap pemimpin yang dipilih atau yang dilahirkan dalam sebuah proses demokrasi itu sendiri. Sebagai pengawas pemilu, kita dituntut untuk mampu melaksanakan amanat seperti yang teman-teman janjikan dalam pengambilan sumpah. Kita baru saja melewati penyelenggaraan pemilihan umum. Ada banyak apresiasi atas keberhasilan kerja-kerja penyelenggara. Tidak sedikit juga kritikan atau masukan untuk sebuah perbaikan penyelenggaraan pemilih, terutama kita di tingkat kabupaten. Ia melanjutkan, terkait hal tersebut, ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengelola penyelenggaraan pemilihan umum dengan menjunjung tinggi integritas diri, serta mengelola penyelenggaraan pemilihan. Lakukan tugas pengawasan kita secara melekat, junjung tinggi integritas, junjung tinggi profesionalitas. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan ada pada kita penyelenggara. Ketika kita tidak memiliki integritas yang cukup, maka potensi pelanggaran akan bermunculan. Suasana ataupun situasi keamanan di wilayah Kabupaten Ende yang kita cintai ini akan sangat berpengaruh. Ditambahkan, sebagai pengawas jangan sekali-sekali bertindak sebagai pengamat politik, harus tahu di mana tempat dan kapasitasnya, perlakukan semua peserta pemilihan pasangan calon secara adil, berimbang, jujur dan berintegritas tinggi adalah harga mati sebagai seorang penyelenggara pemilihan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD TC Hillers Maumere Kabupaten Sika meluncurkan 2 program baru untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. 2 program inovatif itu yakni Cerek Rumah Sakit dan Silapors. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sika, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD TC Hillers Maumere Kabupaten Sika meluncurkan 2 program baru yakni Cerek Rumah Sakit dan Silapors. Direktur RSUD TC Hillers Maumere, Clara Francis mengatakan aplikasi check-in registrasi elektronik rumah sakit atau CEREK digunakan untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait antrian pelayanan di rumah sakit. Dengan memakai aplikasi ini, masyarakat tidak perlu antrian lagi di loket dan tinggal mendaftar dari rumah. Sementara untuk masyarakat yang belum memiliki Android akan tetap dilayani secara manual. Selain CEREK Rumah Sakit, RSUD TC Hillers juga meluncurkan program Sistem Laporan Pengaduan Online Rumah Sakit atau Silapors. Aplikasi ini menurut Clara Francis bisa diakses siapa saja untuk melakukan pengaduan terkait pelayanan dan fasilitas di rumah sakit. Yang pertama, sistem antrian rumah sakit. Jadi nanti pasien atau pengunjung rumah sakit itu bisa datang ke rumah sakit itu dia tidak perlu antri terlalu banyak. Ini memang menjadi kendala bersama ini dan keluhan banyak pasien ya. Ketika datang antriannya tunggunya lama, di loket antrian mendaftar lama. Tapi sekarang kita mencoba menggunakan aplikasi dengan yang punya HP Android itu sudah bisa. Jadi di setiap sudut rumah sakit ini kita tempel barcode untuk pendaftaran online yang kita sikat dengan CEREK, check-in elektronik registrasi online rumah sakit. Jadi dia datang dengan sensor barcode, kemudian dia pastikan dia aplikasinya dia download, kemudian dia bisa mendaftar di situ. Bahkan untuk pendaftaran untuk misalnya besok atau 2 hari lagi dia mau mendaftar, dia mau dilayani di sini, dia bisa mendaftar dari rumah. Selain mengeliminir antrian, aplikasi CEREK Rumah Sakit juga memberikan banyak informasi lain seperti dokter yang memberikan pelayanan kesehatan hingga informasi teknis tentang ketersediaan tempat tidur bagi pasien yang ingin rawat nginap. Clara Francis mengatakan dalam aplikasi Silapors nantinya, pengadu harus menyertakan dengan nomor kontak. Nantinya manajemen RSUD TC Hillers memberikan klarifikasi atau jawaban melalui nomor kontak tersebut. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
Kondisi stok dan harga pangan di Manggarai Barat saat ini dipastikan dalam keadaan cukup, baik dari harga maupun stok. Laporan Epi Wahab. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memastikan kondisi pangan saat ini hingga beberapa bulan ke depan dalam keadaan yang terpantau aman, baik dari sisi harga maupun stok. Hal ini pula disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Fatin Sirenilda. Kondisi pangan saat ini di Manggarai Barat dalam keadaan yang sangat cukup, untuk stoknya sangat cukup. Dari sisi harga juga stabil. Untuk beras saat ini untuk tergantung varietasnya. Jadi kisaran 13.000 sampai dengan 15.000. Kondisi pangan yang terpantau cukup ini juga didukung dengan keadaan di mana pada saat ini Manggarai Barat sedang dalam keadaan panen raya yang berlangsung sejak Mei hingga memasuki puncak panen pada Juni 2024. Adapun saat ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sedang gencar-gencarnya mendorong masyarakat desa bisa memanfaatkan lumbung pangan yang ada untuk penyimpanan beras. Saat ini kami sedang mendorong agar masyarakat di desa itu bisa memanfaatkan lumbung pangan yang ada sehingga penggilingan maupun lumbung pangan itu bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani. Kemudian beras yang ada dari masyarakat yang tersimpan dari hasil petani ini juga bisa dikelola dengan baik oleh pengurusnya dalam bentuk simpan pinjam beras. Saat musim tanam mereka bisa mengeluarkan berasnya dalam bentuk meminjamkan kepada masyarakat atau bisa dijual, tapi pada saat musim panen raya mereka bisa menyimpannya kembali di Bulog atau mengembalikan pinjaman tersebut. Memastikan hingga menjamin ketersediaan pangan tentu menjadi perhatian penting baik pemerintah pusat maupun daerah, dan mengingat pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus selalu tersedia dan terjangkau masyarakat dari segala kalangan. Pemkab Mabar sendiri optimis untuk selalu meningkatkan kualitas serta memastikan stok pangan yang ada dalam kondisi cukup. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Masyarakat adat Kampung Waga, Desa Pura, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende lakukan seremoni adat pengatapan rumah adat Keda. Laporan Nicholas Makumeli. Ritual pengatapan rumah adat Keda yang dibangun kembali oleh masyarakat adat Waga yang terletak di Desa Pura merupakan salah satu bangunan peninggalan dari leluhur masyarakat adat Waga. Kepada RRI, tokoh Mosalakipu Waga, Hermanus Nggaka, menuturkan pembangunan Keda tersebut melalui beberapa proses ritual yang harus dilalui. Dirinya juga menyampaikan bahwa berkat kerjasama masyarakat adat Waga dan dukungan dari berbagai pihak serta semangat gotong royong dalam masyarakat adat Waga, maka pembangunan rumah adat Kema Keda dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Jadi Kema Keda ini awal mulanya tain dulu. Setelah tain dulu kita gaya kaju. Selang 1 minggu kita kumpul dan acaranya seperti kebiasaan. Atau mungkin bahasa Leo bilang kalau atau doa. Sementara itu, Kepala Desa Pora, Yohanes Dura Pamanda, mengharapkan kiranya nilai gotong royong yang telah ditunjukkan oleh warga masyarakat adat Waga dalam pengerjaan rumah adat atau Kema Keda tersebut harus terus terjaga dan terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kerjasama untuk anak kalau Palu, seluruh warga masyarakat di sini sudah dibuktikan dengan adanya pembangunan yang sudah selesai hari ini. Nah, dengan upacara seremoni adat awalnya sampai dengan hari penutup hari ini. Tokoh muda Waga, Vincent Roja, yang turut ambil bagian dalam proses ritual tersebut, juga mengajak kaum muda Waga, baik yang berada di luar daerah maupun yang berada di kampung Waga saat ini, untuk terus mendukung dan mewariskan tradisi adat yang dilakukan oleh tetua adat atau Mosalaki dari generasi ke generasi berikutnya. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI Ende edisi Rabu 29 Mei 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.